W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Salve fratres, steterum videre patris allegro, veritas liberabit vos. Semakin memanas ya. Setelah pasca perdebatan media antara Romo Cafe dan Meratok yang baik-baik juga dalam situasi sosial media kita yang kalang kabut, kadang-kadang perlu ada perdebatan seperti itu juga untuk menjernihkan dan memposisikan sebenarnya apa posisi Protestan dan apa posisi Katolik terhadap suatu gagasan teologis. Nah, yang diungkap dalam perdebatan itu adalah masalah sola scriptura. Pertanyaan mendasar sebenarnya adalah masalah otoritas. Nah, pasca perdebatan itu ya kelihatan bahwa memang sola scriptura sulit dipertahankan. Setelah beberapa kali memberikan tanggapan, akhirnya ada satu tanggapan yang menarik terbaru dari pendeta yang terhormat Diki Gadas. Dia mulai dengan menyerang magisterium. Trik yang bagus sebenarnya, karena sebenarnya mereka sadar bahwa sola scriptura sulit dipertahankan. Mendingan kita balik serang saja, kalau bisa kita cari remis. Nah, itulah yang dilakukan dalam video terbaru dari pendeta yang terhormat Diki Gadas. Mari kita bedah apa yang sebenarnya dia lakukan, mengapa dia melakukan hal itu, dan apa asumsi filosofis yang mendasar yang ada pada Pak Pendeta Diki dan kebanyakan Protestan yang anti-Katolik. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Let's go, vamonos. Kita beri judul apa ya? Beating the bus around. Kita kasih judul apa yang menarik, nanti baru saya pikir judul yang menarik ya. Kita fokus ke membantah atau menanggapi atau mengcounter, ya sudahlah. Namanya ajaran itu kan sudah di counter dalam perdebatan selama 18 tahun melalui Konsili Trente, dan kita sekarang hanya menjernihkan kembali ya apa yang semakin dilupakan oleh zaman yang semakin modern. Karena banyak orang berpikir kekristenan baru muncul kemarin sore dan dia adalah orang pertama yang membaca Alkitab secara benar. 2000 tahun yang lalu itu tidak paham semua dengan Alkitab. Ya kan? Ya kan saudara-saudara? Oke. Let's go. Ini mungkin sedikit panjang karena ada beberapa bagian. Yang pertama kita akan lihat, oh ya, kalau kamu tertarik untuk pergi menonton Diki Gadas silahkan, tapi di situ lebih banyak retorika ala pidato untuk mempengaruhi massa ketimbang argumentasi yang nalar. Nah, mari kita ambil saja garis besar ceramahnya, kuliahnya untuk kaumnya, bukan langsung bantahan ya. Fokusnya pada tesis utama Pendeta Diki Gadas, alur argumentasi dan sasaran kritiknya terhadap gereja Katolik, ya kan? Nah, dalam pembicaraannya yang bisa dianalisis, dia menyerang klaim otoritas magisterium gereja Katolik Roma. Ya, bukan pertama-tama Mariologi atau sakramen secara langsung. Ya, pertama, sasaran utamanya adalah klaim eksklusif magisterium Katolik. Diki mengatakan bahwa pokok masalahnya adalah klaim Katolik bahwa hanya magisterium yang memiliki otoritas resmi untuk mengajar iman, menafsirkan kitab suci, menjaga kebenaran firman Allah, menetapkan doktrin iman dan moral. Nah, menurut dia, klaim ini tidak berdasar karena Katolik dianggap hanya memakai istilah besar seperti magisterium, kepausan, dan otoritas gereja tanpa membuktikan fondasi historis biblisnya. Dia pikir seperti itu kan. Dia menyebut bahwa pihak Katolik mengklaim magisterium sebagai institusi ilahi yang didirikan oleh Kristus, dan dari situlah mereka menarik hak eksklusif untuk mengajar. Verbatim Diki Gadas. Nah, yang berikutnya dia membedakan magisterium abad pertengahan dan magisterium Katolik modern. Nah, ini salah satu poros argumennya. Dia mengatakan bahwa
Pada abad pertengahan, istilah magisterium tidak hanya menunjuk kepada paus dan para uskup. Menurut dia, dalam tradisi skolastik, termasuk Thomas Aquinas, magisterium juga mencakup para doktor teologi, profesor, akademisi, dan teolog yang memiliki otoritas mengajar karena kompetisi ilmunya. Lalu, dia menuduh bahwa sejak Vatikan Pertama dan Vatikan Kedua, Gereja Katolik mempersempit makna magisterium menjadi hanya paus dan para uskup dalam persatuan dengannya. Jadi bagi De King Gadas, konsep magisterium Katolik sekarang adalah hasil penyempitan historis, bukan sesuatu yang langsung ada sejak zaman Yesus dan para rasul. Bayangkan, ini sebenarnya pola pikir Protestan. Seharusnya mereka tidak perlu makan nasi, tidak perlu pakai internet, tidak perlu naik mobil, naik unta saja kalian. Tapi ya, namanya juga inkonsistensi, bukan? Lalu, ya itu penyempitan historis, bukan sesuatu yang langsung ada sejak zaman Yesus dan para rasul. Ya, jadi kalau itu mau dipakai secara tegas, itu akan kembali menghantam Protestan. Dan saya pikir Protestan yang akan lebih dulu bubar kalau mau ditetapkan konsisten. Tapi ya sudahlah, saya kan sudah bilang Protestan itu konsisten untuk tidak konsisten. Yang berikutnya, dia menolak klaim bahwa magisterium langsung didirikan oleh Yesus. So, menurut Deki, Yesus itu berinkarnasi, turun pesiar-pesiar di muka bumi, lalu naik ke surga, lalu lepas orang baku naik sembarang seperti dia baku naik dengan kilapong itu. Jadi mereka pikir seperti itu. Yesus turun, jalan lenggang kangkung, lalu balik ke surga, lalu dia lepas kita bakalai. Aneh sekali. Deki mengatakan bahwa klaim Katolik berdiri di atas premis besar. Magisterium adalah institusi ilahi didirikan langsung oleh Yesus Kristus. Dia lalu mempertanyakan, apakah Yesus benar-benar mendirikan struktur seperti itu? Petrus sebagai paus pertama, uskup Roma sebagai penerus Petrus, lalu paus dan para uskup sebagai otoritas eksklusif. Jawaban tegasnya, iya. You tidak mau terima, terserah. You kan Protestan, masa kalau mau terima? Kalau terima ini berarti kamu akan kembali jadi Katolik. Karena inilah sebenarnya fokus perdebatan Protestan Katolik, bukan soal ayat mana ayat sini. Di sini otoritas, ya. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan, Protestan itu lahir dari pencerahan dan modernisme. Apa tujuan pokoknya, perjuangan pokoknya? Penolakan otoritas dan perjuangan kesetaraan. Diawali oleh Renaissance dan René Descartes. Ya. Jadi tidak heranlah kalau mereka itu menusuk langsung ke jantung otoritas. Karena itu posisinya, itu sebenarnya inti dari gerakan reformasi. Menolak tunduk, tidak mau taat, seperti malaikat yang jatuh, a.k.a. iblis di Taman Eden. Nah, menurut Deki, ayat-ayat yang biasa dipakai Katolik seperti Matius 16, Yohanes 21, Matius 18, Kisah Para Rasul bab 15, 1 Timotius 3 ayat 15, dan 2 Timotius bab 2 ayat 2 tidak membuktikan klaim itu. Katolik tidak perlu membuktikan dari ayat. Katolik ada saja itu sudah bukti. Katolik ada sampai sekarang saja itu sudah bukti. Ya, tangkap itu ya. Lalu dia menyebut penggunaan ayat-ayat tersebut sebagai pembacaan keluar konteks untuk mendukung konsep yang baru berkembang. Kemudian ya, pembacaan keluar konteks Protestan kan. Tapi kenapa harus baca pakai konteks Protestan? Reformed lagi, De King Gadas lagi. Memangnya kau siapa? Dulu kos-kosan dan para rasul kan? Lalu yang berikutnya, dia memakai teolog Katolik untuk menyerang Katolik sendiri. Ya, strateginya cukup jelas. Dia tidak mau terlihat hanya memakai argumen Protestan. Maka dia mengutip atau merujuk tokoh-tokoh Katolik seperti Hans King, Francis Sullivan, untuk menunjukkan bahwa para sarjana Katolik sendiri, scholar Catholics, menurut dia tidak mendukung klaim populer bahwa magisterium dalam bentuk Katolik modern sudah ada sejak Perjanjian Baru. Ini lagi kesesatan dari Protestan. Semuanya harus ada dalam Perjanjian Baru. Salah. Bahasa Indonesia tidak ada dalam Perjanjian Baru. Tidak usah doa pakai bahasa Indonesia. Berani? Tidak mungkin. Jadi dengan kata lain, dia mau membenturkan dua wajah Katolik. Katolik apologetik populer yang bicara bombastis, dan Katolik akademik yang menurutnya lebih hati-hati serta tidak berani membuat klaim historis sebesar itu. Ya, dia pilih Katolik yang ada bau-bau Protestan, dia akan pakai. Dia tidak berani ambil Katolik yang tegas. Dia tidak berani kutip Padre Allegro. Yang kelima,
Dia menyerang apologetika Katolik populer sebagai tidak jujur. Ya. Nah, bagian awal penceramahannya itu banyak berisi serangan retoris khas Deki Gadas, ya, khas ibu-ibu pastor Oeba. Dia menuduh apologet Katolik populer hanya membuat klaim manis, besar, dan bombastis. Katolik didirikan langsung oleh Kristus, Paus sudah ada sejak awal, Roma punya primasi dari awal, 27 kitab perjanjian baru milik gereja Katolik, dan sebagainya. Itu kesimpulan yang tidak bisa dibantah oleh Protestan manapun sampai detik ini. Nah, menurut Deki, klaim-klaim itu tidak punya dasar historis kuat. Ya, menurut Deki sih, dia juga menyebut ada jarak besar antara klaim apologet Katolik di internet dan kesarjanaan Katolik serius. Sudah berapa kamu baca sarjana Katolik serius, Pak Deki? Tunjukkan. Kemudian dia menolak klaim Katolik atas kanon Alkitab. Ya, kamu tolak juga, fakta tetap ada. Fakta, kebenaran fakta tidak bergantung dari preferensi kamu, mau terima atau tidak. Ya, Deki juga menyerang argumen Katolik bahwa gereja Katolik memberikan atau menetapkan kanon perjanjian baru. Itu fakta. Dia mengatakan kitab-kitab perjanjian baru ditulis oleh para rasul, bukan oleh gereja Katolik Roma, dan proses pengenalan kanon sudah terjadi melalui tokoh dan daftar seperti Muratori, Origenes, Eusebius, Cyrillus, Yerusalem, Athanasius, Laodikia, Hippo, dan Kartago. Tapi kalau Paus bilang tidak pakai, tidak pakai. Ya kan? Tapi ya, Protestan mana yang mau mengaku? Paus Damasus ketuk palu, kita pakai. Kalau tidak, semua akan tercerai-berai seperti itu. Poinnya, menurut dia, gereja Roma tidak punya hak eksklusif mengklaim kanon sebagai miliknya. Kalau gereja Roma tidak punya hak eksklusif, lalu Protestan mau buat apa? Protestan kan dari Katolik Roma kan. Jadi kalau Katolik Roma tidak punya klaim eksklusif, Protestan bubar sudah. Karena Protestan datangnya dari Katolik Roma, ya kan, bukan dari Katolik Timur, bukan dari gereja manapun selain GKR. Jadi kalau GKR tidak punya klaim, berarti Protestan dengan sendirinya berhenti. Ya. Makan sendiri, itu bumerang sendiri. Kalau suruh Katolik tidak boleh klaim, berarti Protestan berhenti. Karena Protestan itu Katolik, bro, yang membangkang tentunya saja Katolik heretik. Bisa paham? Ini bukan makian, ini fakta teologis. Protestan adalah orang Katolik sendiri yang menolak otoritas. Jadi kalau gereja Katolik Roma tidak bisa mengklaim, berarti dengan sendirinya Protestan tidak bisa buat apa-apa. Kamu ikut mana? Yahudi? Kamu mengklaim bahwa ikut Yahudi, tapi ambil Katolik sebagian juga. Ya. Jadi yang ketujuh, dia menafsirkan Dei Verbum untuk melawan klaim Katolik. Bayangkan, you pakai teks Katolik untuk bantah Katolik. Tapi tentu saja kau orang Protestan. Orang Katolik lebih paham Dei Verbum daripada seorang Protestan yang mengambilnya untuk menembak Katolik, bukan? Nah, Deki mengutip dokumen Konsili Vatikan II tentang tugas magisterium menafsirkan sabda Allah, tetapi dia menekankan kalimat bahwa magisterium tidak berada di atas sabda Allah. Itu bukan hal baru Deki Gadas, melainkan melayaninya. Ya, dari situ dia menarik kesimpulan bahwa Katolik sendiri secara implisit mengakui bahwa sabda Allah tetap lebih tinggi daripada magisterium. Itu bukan hal baru. Kalau untuk pendengar kamu hal baru, ya siapa suruh selama ini disembunyikan. Ya. Lalu dia memakainya untuk berkata, kalau magisterium tidak di atas Alkitab, maka klaim eksklusif Katolik melemah. No, sama sekali tidak melemah. Karena apa? Cluenya adalah dia melihat hubungannya kompetitif, bukan partisipatif. Entah kenapa ya, Protestan itu selalu melihat kalau dua hal yang berdiri bersama itu sebagai kompetisi, bukan partisipasi. Melihat Maria dengan Yesus, gereja dengan Alkitab. Kenapa selalu kompetisi? Karena kehausan akan kekuasaan. Protestan itu sebenarnya haus dari kekuasaan. Akarnya itu penolakan otoritas dan perjuangan kesetaraan itu sebenarnya der Wille zur Macht. Menurut Nietzsche, ya, kehendak untuk berkuasa. Der Wille zur Macht. Begitu. Jadi Protestan itu bernafsu jadi paus. Ya. Bahkan di Facebook seorang berlomba-lomba untuk jadi pausnya orang Katolik melalui status mereka. Seolah-olah ex katedral, tapi sebenarnya ex status Facebook. Oke, jadi dia lalu memakainya untuk berkata, kalau magisterium tidak di atas sabda Allah, maka klaim eksklusif melemah. Bahkan dia menyimpulkan bahwa dokumen resmi Katolik secara implisit mengakui semacam prinsip norma-norma bagi kitab suci. Sementara tradisi dan magisterium adalah norma-normata. Iya, tidak masalah. Di Protestan juga seperti itu. Protestan juga sebenarnya tidak sola scriptura, ya kan?
Magisterium De Quingadas mengajarkan tradisi Protestan berdasarkan Alkitab. Persis seperti Katolik kan? Hanya orang pertanyakan, dari mana otoritas kamu berasal? Nah, kita akan lihat sebenarnya Deki mengandaikan dari mana otoritasnya. We will see. Kemudian dia menyerang konsep tradisi suci. Deki juga mempertanyakan status tradisi suci. Menurut dia, Katolik memang menganggap firman Allah mencakup kitab suci tertulis dan tradisi suci lisan. Tetapi dia menyerang dua hal. Pertama, tradisi tidak disebut theopneustos seperti kitab suci dalam 2 Timotius 3:16. Kedua, Katolik menurutnya tidak punya daftar objektif dan terverifikasi tentang mana saja tradisi apostolik lisan yang tidak tertulis tetapi masih dipelihara gereja. Ini, kalau kamu cermat, di sini dia menyisipkan tanpa sisipan licin sola scriptura. Sola scriptura itu harafiahnya hanya tulisan. Bayangkan, bagaimanapun dia tidak bisa melepaskan diri dari sola scriptura, fondasi yang dibuat-buat oleh manusia abad ke-16 itu. Jadi dia menuduh tradisi suci menjadi wilayah elastis. Apapun yang kemudian dikatakan magisterium sebagai tradisi, umat harus menerimanya. Mereka kemudian bermain strawman di situ ya. Kemudian dia menyimpulkan klaim eksklusif magisterium tidak sah. Ya terserah. Klaim eksklusif magisterium. Kesimpulan besar Deki ada seperti ini. Karena konsep magisterium Katolik modern baru berkembang kemudian terutama melalui penyempitan sejak Vatikan Pertama dan Vatikan Kedua, maka magisterium tidak punya hak eksklusif untuk berkata bahwa hanya dirinya yang boleh menafsirkan kitab suci, mengajar iman dan menjaga kebenaran. Ya, dia maunya itu modelnya seperti Protestan yang baku naik sembarang itu. Dia dan Kilapong saya tidak beres-beres sekarang, padahal semuanya kitab suci, ya kan? Jadi apa? Terakhir harus lari pakai bahasa metafisikanya Katolik untuk bantah Kilapong. Kalau mau pakai murni kitab suci selesai. Ya. Justru kalau sola scriptura, Rudi dan Erastus akan membantai Deki dan kawan-kawan. Bagaimana? Orang akan tanya, di mana ayatnya una substansi tres persona? Itu kan buatan dari luar Katolik, dari luar gereja, dari luar kitab suci. Ya kan? Jadi dia menyebut klaim eksklusif itu tidak punya fondasi historis, biblis dan teologis yang cukup. Ya, dari kacamata Protestan oke lah, terserah. Jadi ceramah terbaru Deki menyerang magisterium Katolik dengan catatan kaki Romo Cafe, Allegro dan kawan-kawan. Ini berdiri di atas satu tesis utama. Magisterium Katolik Roma, sebagaimana dipahami sekarang sebagai paus dan para uskup yang memiliki otoritas eksklusif dan infalibel dalam mengajar iman serta menafsirkan kitab suci, bukan institusi yang langsung didirikan Yesus, melainkan perkembangan historis belakangan. Karena itu klaim eksklusifnya tidak sah. Jadi serangannya bukan sekedar kepada satu dogma Katolik, melainkan kepada mesin otoritas Katolik itu sendiri. Dia tahu kalau magisterium diruntuhkan, maka dogma Maria, kepausan, tradisi suci, kanon, sakramen, dan seluruh bangunan otoritas Katolik ikut digoyang, tanpa sadar bahwa Protestan dengan sendirinya akan bubar. Tapi nanti kita akan lihat. Nah, mari kita lanjutkan otopsi logika dan retorika dari pendeta De Quingadas. Ya, kita pisahkan struktur argumen dan cara dia mengemas, membungkus argumen. Yang pertama, anatomi logikanya. Argumen Deki ini berdiri di atas pola genealogical debunking. Dia membantai berdasarkan asal-usul. Ya, pola dasarnya begini. Kalau suatu konsep tidak ditemukan secara eksplisit dalam perjanjian baru atau bentuk awal gereja, maka konsep itu tidak sah sebagai ajaran apostolik. Contohnya, ini saya yang beri contoh ya, sola scriptura. Jadi dia berkata, magisterium Katolik masa kini adalah hasil perkembangan historis, bahkan penyempitan dari makna lama. Pada abad pertengahan menurut dia, magisterium juga mencakup profesor teologi, doktor teologi, dan akademisi. Tetapi sejak Vatikan Pertama dan Vatikan Kedua, konsep itu dipersempit menjadi paus dan para uskup. Contohnya lagi, sola scriptura. Bayangkan sendiri. Masalah logisnya, perkembangan konsep tidak otomatis berarti penyimpangan. Perkembangan konsep tidak otomatis. Ya, ini kelemahan dasar. Banyak doktrin Kristen berkembang dalam bahasa, kategori, dan formula.
ya, Tritunggal, dua kodrat Kristus, kanon Alkitab, istilah homoousios, bahkan istilah sola scriptura itu sendiri, ya kan? Kalau perkembangan historis otomatis membatalkan legitimasi doktrin, maka Protestan juga terkena pisau yang sama. Tapi sudah kubilang kan, tajam keluar, tumpul ke dalam. Itu pisau apa ya? Pisau karet kayaknya. Deki memakai pisau sejarah, tetapi lupa bahwa pisau itu memotong dua arah. Kemudian dia menyamakan tidak eksplisit dengan tidak ada. Ya, tidak eksplisit sama dengan tidak ada. Titik lemah besar. Ya, Deki berkali-kali bergerak dari tidak ada istilah magisterium dalam Perjanjian Baru menuju tidak ada realitas magisterium dalam Perjanjian Baru. Dua hal yang berbeda kalau orang mau mendalami secara metafisik. Itu lompatan logis namanya. Dalam teologi, istilah bisa datang belakangan, tetapi realitasnya bisa sudah ada. Kata Trinitas tidak ada sebagai istilah teknis eksplisit dalam Perjanjian Baru, tetapi gereja membaca realitasnya dalam pewahyuan Bapa, Putra, Roh Kudus. Demikian juga kanon Perjanjian Baru tidak muncul sebagai daftar lengkap dalam Perjanjian Baru, tetapi Protestan tetap menerimanya. Jadi kalau Deki berkata magisterium tidak ada dalam Perjanjian Baru, dia harus membuktikan bukan hanya bahwa istilahnya tidak ada, tetapi bahwa fungsi mengajar otoritatif gereja juga tidak ada. Itu jauh lebih berat. Ya. Kemudian dia menyerang bentuk matang, tetapi menuntut bukti bentuk mentah sejak awal. Aneh kan? Itu seperti orang yang melihat kue pisang goreng, lalu dia kata ini pisang goreng, kue pisang. Kalau orang ente kue pisang, lalu kita tunjuk itu buah pisang di kebun, dia bilang ini beda sekali pisang goreng dengan kue pisang. Jadi bagaimana? Beda kan? Jadi Deki menuntut agar magisterium Katolik modern, paus, uskup, infalibilitas, yurisdiksi, penafsiran otentik harus sudah muncul dalam bentuk lengkap sejak zaman Perjanjian Baru. Lu gila kok Deki. Dia menyebut klaim Katolik bermasalah karena tidak ada bukti bahwa Yesus langsung mendirikan Petrus sebagai paus pertama, uskup Roma sebagai penerus Petrus, dan seterusnya. Memang kamu muncul abad ke-16 mau tahu bagaimana? Coba. Ya, kamu muncul terlambat. Kemudian baru baca kembali sejarah, bahkan mau mereformasi sejarah juga. Ini framing yang licin, saudara-saudari. Katolik tidak harus membuktikan bahwa pada tahun 33 Masehi sudah ada kantor Vatikan lengkap dengan protokol kanonik abad ke-19. Ya. Yang perlu dibuktikan adalah benih institusionalnya, otoritas apostolik, tugas mengajar, suksesi, pemeliharaan iman, dan kesatuan gereja. Sudah terbukti. Masalahnya adalah Protestan itu menolak otoritas. Itu harus ditekankan. Ya. Dengan kata lain, Deki menyerang pohon dewasa sambil menuntut agar pohon itu tampak persis seperti pohon dewasa sejak masih biji. Jadi dia protes kepada pohon mangga yang besar di depan kamar saya karena dia melihat bijinya tidak ada model pohon begitu. Ini biji begini kok tiba-tiba pohonnya begitu. Tidak bisa. Nah, itu bukan sejarah, itu karikatur perkembangan doktrin, ya. Karikatur perkembangan doktrin. Kemudian dia memakai otoritas Katolik secara selektif. Ya, Deki sengaja mengutip Hans King, Francis Sullivan untuk mengatakan, lihat, teolog Katolik sendiri mengakui konsep ini berkembang. Iya sih. Dia bahkan menegaskan bahwa dia tidak menciptakan opini sendiri, tetapi memakai teolog Katolik yang besar dan ahli dalam studi magisterium. Strateginya cerdas, good job, tetapi secara logis tetap rentan. Mengutip teolog Katolik kritis tidak otomatis membuktikan bahwa posisi resmi Katolik salah. Apalagi Hans King terkenal sebagai teolog yang bermasalah dengan otoritas magisterium. Jadi dia bukan saksi netral. Dia adalah saksi internal yang oposisional. Nal. Masalahnya bukan bahwa Hans King tidak boleh dikutip. Boleh. Tapi kalau dia dipakai sebagai suara Katolik untuk membatalkan posisi Katolik resmi, maka itu seperti mengutip Luther untuk menjelaskan kenapa Roma salah, lalu berkata, ini orang Katolik juga dulunya. Secara retoris kuat, secara metodologis perlu dibatasi. Itu baru namanya kejujuran akademik.
Ya. Kemudian dia membuat dikotomi palsu, akademisi versus magisterium. Itu dikotomi palsu sama sekali. Deki mengangkat pengertian abad pertengahan bahwa profesor teologi dan doktor teologi juga disebut bagian dari magisterium, dalam arti penguasaan ilmu dan otoritas akademik. Dari situ dia bergerak ke kesimpulan bahwa penyempitan makna menjadi paus dan uskup adalah problem. Tetapi dia mencampur dua jenis otoritas. Kamu kalau serang Katolik sulit, adik. Distingsi dan separasi itu jelas. Metafisika Katolik sangat kuat. Dia mencampur dua jenis otoritas. Yang pertama, otoritas akademik berdasarkan kompetensi ilmiah. Yang kedua, otoritas eklesial berdasarkan tugas apostolik dalam jabatan dan jabatan gerejawi. Nah, Katolik kuat karena tugas apostolik dan jabatan gerejawi sekarang jelas berdasarkan otoritas akademik. Ya, seseorang harus sudah meraih gelar magister filsafat sebelum ditabiskan menjadi imam. Apa yang kurang? Gitu. Seorang doktor teologi punya otoritas akademik untuk mengajar, menulis, dan berdebat. Tetapi itu tidak sama dengan otoritas apostolik untuk menetapkan ajaran normatif bagi seluruh gereja. Deki sengaja membuat keduanya tampak selevel, lalu berkata, lihat, dulu akademisi juga magisterium. Karena apa? Dia memposisikan diri sebagai akademisi. Nanti akan kita lihat berikutnya. Itu namanya equivocation, ya. Satu kata dipakai dalam dua arti berbeda, lalu maknanya diseret untuk menyerang konsep Katolik. Ya. Kemudian dia membangun argumen dari perkembangan menuju ketidakabsahan. Ya. Ini pola logisnya. Satu, konsep magisterium modern belum berkembang. Dahulu maknanya lebih luas, sekarang maknanya lebih sempit. Maka klaim eksklusif magisterium tidak sah. Oke, premis 1 dan 2 tadi, konsep magisterium modern berkembang, dahulu maknanya lebih luas, ini bisa didiskusikan, premis pertama dan kedua. Tetapi kesimpulan 4, maka klaim eksklusif magisterium tidak sah, itu tidak otomatis mengikuti. Namanya fallacy of non sequitur. Premis 1 dan 2 benar, tapi kesimpulan bahwa eksklusivitas magisterium tidak sah itu tidak mengikuti fallacy of non sequitur. Dia tidak mengikuti premis, itu entah datang dari mana ke begitu. Sesuatu bisa berkembang justru karena gereja memperjelas batas konsepnya. Misalnya istilah sakramen juga berkembang. Daftar 7 sakramen dirumuskan secara lebih eksplisit belakangan. Apakah berarti sakramen tidak apostolik? No, yang perlu diuji adalah apakah perkembangan itu organik atau kontradiktif, dan itu tidak dijelaskan di penggaris. Deki tidak cukup membuktikan kontradiksi. Dia hanya menunjukkan perkembangan, lalu memberi kesan bahwa perkembangan itu sudah cukup untuk membatalkan klaim Katolik. Tidak batal, bro. Organisme itu berkembang. Kemudian dia menyelundupkan, ini yang paling parah, dia menyelundupkan standar Protestan sebagai hakim atas Katolik. Makanya saya tanya, kenapa Protestan bersemangat sekali menjadi polisinya orang Katolik? Deki berkata, klaim magisterium harus punya dasar biblis, historis, dan teologis. Sepintas masuk akal. Tetapi standar harus tampak eksplisit dalam kitab suci, sudah membawa asumsi Protestan tentang otoritas kitab suci. Di sini dia berdebat melawan Katolik, tetapi memakai pengadilan Protestan. Dia mengadili rumah Katolik dengan hukum rumah Protestan. Katolik tidak berkata bahwa semua struktur doktrin harus muncul dalam bentuk eksplisit tekstualis di Alkitab. Katolik berkata bahwa wahyu diwariskan melalui kitab suci dan tradisi dijaga oleh gereja. Jadi Deki sebenarnya harus membantah dulu epistemologi Katolik, bukan langsung menuntut Katolik bermain dengan aturan epistemologi Protestan. Ya, kamu harus bantah dulu epistemologi Katolik bahwa epistemologi Katolik tidak sah, baru kemudian masukkan epistemologi Protestan, tawarkan epistemologi Protestan. Tidak bisa langsung paksa, oh itu tidak sah. Ya, semua orang bisa bilang itu tidak benar. Kayak kau dengan Kilapung baku naik itu. Baku naik soal Tritunggal masalahnya. Dia menyerang tradisi suci dengan tuntutan daftar objektif. Ini kan tercium aroma sola scriptura kan, hanya tulisan. Deki berkata, tradisi suci bermasalah karena Katolik tidak punya daftar objektif semua tradisi apostolik lisan yang tidak tertulis. Aneh.
apa pemahaman Anda tentang tradisi suci? Ya. Dia juga mengatakan tradisi tidak disebut theopneustos seperti kitab suci. Ini terdengar sangat kuat, tetapi ada kelemahan. Pertama, tidak semua otoritas dalam iman harus berbentuk daftar. Ya. Kanon sendiri menjadi daftar karena ada proses pengenalan gereja. Sebelum daftar final diterima luas, umat Kristen tetap hidup dalam iman apostolik. Kedua, argumen theopneustos hanya membuktikan bahwa kitab suci diilhamkan, tidak membuktikan bahwa hanya kitab suci yang menjadi norma iman. Jadi salah. Ya. Argumen bahwa theopneustos diilhami Tuhan itu membuktikan bahwa memang kitab suci diilhami, tapi tidak membuktikan bahwa kitab sucinya satu-satunya. Salah. Dari kitab suci, perbedaan ini penting ya. Dari kitab suci diilhamkan, tidak otomatis lahir hanya kitab suci otoritas tertinggi dan cukup secara formal. Tidak bisa. Itu lompatan logika yang terlalu jauh. Nah, Deki menaruh kesimpulan sola scriptura di balik teks, lalu seolah-olah teks sendiri mengeluarkan kesimpulan itu. Gitulah pola permainan Protestan. Mari kita anatomi retorikanya, karena kekuatannya sebenarnya di retorika doang. Ya, keributan, kebisingannya lebih nampak daripada kekuatan argumen. Kekuatan retorikanya lebih besar daripada kekuatan argumen, maksudnya. Yang pertama, dia memakai gaya tribunal, seolah-olah sedang mengadili terdakwa. Deki tidak hanya menjelaskan, dia membangun suasana sidang. Katolik ditempatkan sebagai terdakwa, dia sendiri sebagai jaksa, dan audiens Protestan sebagai juri. Keren kan? Ya, ini karena pengaruh pola pemikiran Calvin. Calvin itu seorang ahli hukum, bukan? Nah, kata-kata seperti tidak berdasar, klaim bombastis, tidak punya fondasi, akan saya buktikan. Ini membangun kesan bahwa keputusan sudah jelas sebelum pembuktian selesai. Ini efektif untuk massa, tapi berbahaya untuk diskusi akademik. Ya. Retorikanya bukan undangan berpikir, retorikanya adalah palu hakim. Ya. Jadi untuk teman-teman Protestan, kalau memang merasa terganggu dengan pertanyaan Katolik, ngumpul aja di Deki. Nanti Anda akan dihibur. Di situ panggung hiburan Protestan sebenarnya. Loh. Kemudian dia memakai penghinaan, ingat, dia memakai penghinaan untuk menciptakan superioritas moral intelektual. Keren, itulah ciri khas Protestan. Nonton saja video-videonya. Anda tidak akan salah menyimpulkan seperti yang saya simpulkan. Dia menyebut lawan sebagai stupid, tidak sekolah, boneka pencet, halu, pengecut, unmatched, dan sejenisnya. Dalam retorika populer, ini membuat pendukung merasa menang sebelum argumen diuji. Dia tahu bahwa yang kumpul di situ otak sonada semua tuh. Jadi kasih buat begitu sih. Tapi secara logis, penghinaan tidak menambah bobot argumen. Bahkan sebaliknya, itu menandakan bahwa pembicara ingin menguasai psikologi pendengar. Buat lawan tampak bodoh, maka audiens tidak merasa perlu membaca lawan dengan adil. Ya, dia tahu bahwa yang kumpul di situ juga otak kosong semua kan, jadi tinggal keras ini bunyi saja. Stupid, bodoh, boneka pencet, halu, di situ tepuk tangan semua. Tanpa sadar bahwa yang diajar itu salah semua. Begitu. Nah, ini bukan argumentum ad rem, tapi argumentum ad personam yang dikemas sebagai edukasi. Jadi cek di sana siapa yang ke situ dan halo, menarik sekali pengajaran dari Bapak Pendeta, itu kita bisa tahu. Tandai orang-orang yang ke situ lalu terkesan dengan pengajaran beliau. Kemudian dia membangun persona, saya akademisi, mereka omon-omon. Oke. Nah, Deki ini berulang kali menampilkan dirinya sebagai orang yang berbasis data, referensi, kesarjanaan, kutipan, dan literatur. Dia kontraskan dengan apologet Katolik populer yang dia gambarkan hanya membuat klaim. Dia menyebut dirinya mengutip Keng dan Sullivan, bukan membuat opini sendiri. Ini teknik etos, membangun kredibilitas diri. Ya, masalahnya, etos yang baik mestinya disertai fairness, kelayakan. Kalau sejak awal lawan digambarkan sebagai bodoh, pengecut,
dan tidak punya integritas, maka etos akademik itu retak dengan sendirinya. Akademisi sejati tidak perlu memaki untuk menunjukkan bahwa argumen lawan lemah. Ya. Pisau yang tajam tidak perlu berteriak bahwa dia tajam. Ya. Kemudian dia memakai teknik internal witness attack. Internal witness attack, kesaksian internal, serangan melalui kesaksian internal, kesaksian orang dalam begitu. Nah, ini teknik retoris paling kuat dalam ceramahnya itu. Dia berkata kira-kira begini, saya tidak pakai Protestan dulu, saya pakai teologi Katolik sendiri. Efeknya besar. Ya. Audiens yang ngumpul di situ akan berpikir, kalau orang Katolik sendiri mengakui, berarti Katolik populer pasti bohong, ya. Tetapi ini juga bisa menjadi manipulatif kalau tidak dijelaskan spektrum internal teologi Katolik. Tidak semua teolog Katolik berbobot setuju dengan King, ya. Tidak semua kritik internal membatalkan ajaran resmi. Dalam gereja Katolik ada perbedaan antara teolog, opini akademik, doktrin definitif, dan magisterium. Nah, ini Protestan biasanya sudah malas berpikir, sama saja. Begitu. Lalu Deki menggunakan kompleksitas internal Katolik sebagai amunisi, tetapi menyederhanakannya supaya cocok untuk serangan. Keren kan? Kemudian dia memakai dikotomi Katolik populer dan Katolik akademik. Ini framing yang cerdik. Tepuk tangan sekali lagi. Katolik populer itu bombastis, klaim besar, tidak jujur. Katolik akademik lebih kritis, tidak mendukung klaim populer. Dengan framing itu, siapapun apologet Katolik yang membela posisi resmi akan langsung ditempatkan dalam kotak populer, tidak akademik. Sedangkan teolog Katolik yang kritis terhadap Roma dianggap serius. Ini framing yang tidak netral. Ya, dia sudah memilih lebih dulu mana Katolik yang dianggap sah, Katolik yang membantu argumen Protestan. Begitu. Kemudian dia memakai repetisi untuk menanam kesan, bukan hanya menjelaskan. Dia mengulang banyak kali. Tidak ada, nol, tidak berdasar, tidak punya substansi, klaim bombastis, tidak ada fondasi. Repetisi seperti ini memang efektif secara retoris, ya. Dia membuat audiens mengingat nada, bukan hanya isi. Dalam debat publik, repetisi sering lebih kuat daripada bukti. Orang pulang bukan membawa struktur argumen, tetapi membawa gema, gaung. Katolik tidak punya dasar. Katolik tidak punya dasar. Itu saja. Bukan argumentasinya. Apa yang diulang-ulang itu yang nempel. Itu gaya mimbar polemis, bukan seminar akademik murni. Jadi kita bisa tahu, ya, Protestan bisa berkembang justru karena mimbar polemis. Dalam akademik seminar mereka dibantai. Sejak Konsili Trente, dibantai habis. Mereka kemudian hanya koar-koar. Paling, ya, sampai sekarang paling hanya bisa koar-koar lewat mic dan kamera, akun YouTube. Mau buat apa? Konsili itu tidak bisa. Mau undang orang Katolik untuk konsili, orang Katolik masuk langsung, tema masjid, selesai. Mau apa lagi? Jadi sekarang paling hanya gaya mimbar polemis. Tidak bisa berbuat lebih tinggi dari itu lagi. Yang ketujuh, dia mencampur analisis akademik dengan komedi penghinaan. Ada pola naik turun. Setelah mengutip sejarah atau teolog, dia menyisipkan ejekan. Dia membuat pembicaranya terasa hidup dan menghibur. Karena memang yang kumpul di situ, kita tahu tingkat literasinya seperti apa. Ya, sekaligus untuk mengunci emosi audiens. Pendengar tidak hanya diajak berpikir, tetapi juga diajak menertawakan lawan. Begitu lawan sudah menjadi bahan tertawaan, argumennya tidak lagi dinilai dengan tenang. Gitu. Ini efektif untuk platform seperti YouTube atau sosial media pada umumnya, tapi buruk untuk pencarian kebenaran. Ya, kebenaran dikorbankan. Itu di situ itu kenyamanan. Kalau kamu nyaman dengar, nyaman sebagai Protestan, kamu nyaman dengar Pak Deki, ya itu sudah. Belum tentu benar. Yang penting kamu nyaman, ayo ngumpul ke sana. Tapi perlu diakui, ada titik kuat argumen dari Deki Gares. Kita tidak hanya bantai saja. Ada jujur saya, ada beberapa titik argumennya yang kuat. Kita harus acukan jempol. Benar, pertama, dia benar bahwa banyak apologet populer Katolik kadang terlalu menyederhanakan sejarah. Misalnya berkata seolah-olah struktur kepausan modern sudah tampil lengkap sejak abad pertama. Itu memang perlu diperbaiki. Tapi itu kan gaya bahasa populer.
Ya, dia harus tetap ingat itu. Kedua, dia benar bahwa istilah dan konsep magisterium memiliki sejarah perkembangan. Katolik tidak perlu takut mengakui ini. Ketiga, dia benar bahwa klaim otoritas harus dijelaskan, bukan hanya diteriakan. Kalau Katolik hanya berkata, pokoknya gereja bilang, ya itu lemah, ya memang betul. Keempat, dia cukup cerdas menyerang pusat epistemologi Katolik. Dia tahu bahwa kalau otoritas magisterium digoyang, banyak dogma Katolik ikut dipersoalkan. Dia tahu itu, ya. Tapi juga ada titik lemah fatal. Titik lemah yang fatal, bukan saja ini. Ada titik kuat, ada titik lemah. Titik lemahnya juga sangat-sangat jelas. Yang pertama, dia menganggap perkembangan sama dengan pemalsuan. Ini kesalahan utama. Dalam iman Kristen, perkembangan doktrin adalah fakta. Pertanyaannya bukan, apakah ini berkembang? No. Pertanyaannya adalah, apakah perkembangan itu setia pada benih apostolik? Nah, itu dulu baru keren. Yang kedua, dia memakai standar sola scriptura tanpa membuktikannya dulu. Dia mengadili magisterium dengan kriteria Protestan, tetapi belum membuktikan bahwa kriteria Protestan itu sah. Yang ketiga, dia mencampur otoritas akademik dan otoritas apostolik. Doktor teologi bisa mengajar dunia, benar, tetapi itu tidak berarti doktor teologi punya otoritas normatif yang sama dengan para penerus rasul dalam gereja. Camkan Pak Deki, Bart Ehrman adalah seorang Bible scholar yang terkenal, tapi dia adalah ateis. Apakah Anda mau belajar dari dia? Silahkan. Ya, kita bisa belajar dari dia, tapi kita tidak bisa ikut dia secara normatif. Bible scholar terkenal Bart Ehrman, mantan Protestan dia. Selamat datang ke kebenaran. Kemudian dia memakai teolog kritis Katolik sebagai palu. Sebelumnya itu dia menyerang versi karikatur dari posisi Katolik. Jadi sebenarnya dalam perjibakuan dengan Protestan sampai detik ini, mereka hanya mampu menyerang versi karikaturnya, bukan versi seriusnya. Karena kalau mau versi serius itu kerja berat, bro. Ya. Dia menuntut agar Katolik membuktikan struktur modern lengkap sejak Perjanjian Baru. Padahal Katolik berbicara tentang kesinambungan organik dari para rasul kepada suksesi apostolik, kepada episkopat, kepada primasi Petrus, kepada perkembangan formulasi dogmatis. Nah, karikatur. Kemudian dia memakai teolog Katolik kritis sebagai palu, tetapi tidak memberi keseluruhan peta. Jadi dia pilih saja yang menyerang Katolik lalu diamkan yang lainnya. Kan keren kan? King dan Sullivan itu penting, tetapi bukan seluruh Katolik. Mengutip mereka tanpa menjelaskan konteks, posisi, dan batas otoritas mereka bisa menyesatkan audiens. Jadi kesimpulan sudah ada, nanti bercari-cari untuk pembenaran. Ya, dan itu vonis ini saya sudah berikan kepada Deacon Gares mungkin sudah 5 tahun yang lalu ya. Cherry picking, pemetik buah kersen. Pemetik buah kom di padang Benfui kayaknya begitu. Kom yang bagus dipetik, kom yang belum ini dilepas gitu. Pemetik buah kom, cherry picking. Dan dia mengakui dia sendiri cherry picking. Bahwa seorang sarjana, ya saya memperlakukan data sesuai hipotesis saya, asumsi saya. Nah, masalahnya di situ. Saya selalu bilang kita jangan bermain dengan data, kita mempertanyakan asumsi, karena data itu bisa dibentuk dan disajikan sesuai dengan asumsi. Kalau asumsi salah, data apapun bisa mendukung asumsi itu. Setuju, brothers? Jadi dari autopsi ini kita bisa menyimpulkan seperti ini. Logika pendeta Deacon Gares yang terhormat bisa diringkas begini. Magisterium Katolik modern adalah perkembangan belakangan karena tidak muncul eksplisit dalam bentuk lengkap sejak Perjanjian Baru, dan karena maknanya berubah dari abad pertengahan ke Vatikan pertama II, maka klaim eksklusif magisterium tidak sah. Kedengaran menarik sekali dan Protestan mungkin akan bertepuk tangan. Oh, ternyata sesat, menyimpang kalian. Masalahnya, kesimpulan itu terlalu cepat, bro. Dia berhasil menunjukkan perkembangan historis, tetapi belum berhasil membuktikan korupsi doktrinal. Itu kalau cermat. Ya, perkembangan historis dan orang Katolik tidak takut. Memang itu perkembangan historis. Tapi Anda belum berhasil membuktikan adanya korupsi doktrinal. Dia berhasil membuat Katolik populer tampak ceroboh, tetapi belum meruntuhkan posisi Katolik resmi.
Dia berhasil menghibur audiens Protestan, tetapi belum menyelesaikan problem epistemologis Protestan sendiri. Dari mana otoritas final menafsirkan kitab suci dan menetapkan kanon itu berasal? Problem yang disapu ke bawah karpet. Jadi otopsinya begini. Kerangka akademiknya ada, bagus, tetapi mesinnya mesin polemis. Datanya dipilih, retorikanya menyerang, kesimpulannya melompat. Dia memakai sejarah sebagai pisau, tetapi pisau itu belum sampai ke jantung Katolik. Paling jauh, dia menggores kulit apologetika populer Katolik yang memang kadang terlalu bombastis. But, memang salahkah kalau bombastis? Ya. Exaggeration itu penting. Coba baca Alkitab, bahkan banyak bahasa eksagerasi. Seluruh dunia datang menghadap Abraham dan seterusnya. Padahal berapa? Seluruh kota dihabiskan. Padahal ada sisa-sisa yang akhirnya convert menjadi orang Yahudi Israel. Ya kan? Gitu. Wah. Bahasa eksagerasi itu bahasa kitab suci sendiri. Oke. Nah, oke, kita ringkas ya. Poin-poin singkat dari pembicaraan terbaru De Kingaras. Masalah utama, Protestan bukan membuktikan Katolik salah. Ya, maksudnya sebegini. Setelah melihat perkembangan polemik Katolik dan Protestan, begini. Setelah perdebatan Cafe dan Atok, terbukti kalau sola scriptura itu runtuh. Sola scriptura runtuh sebenarnya. Hanya ya kita pele-pele. Katolik sudah jelas mengatakan sola scriptura tidak bisa bertahan. Jadi intinya begini, kalau sola scriptura runtuh, Protestan tidak menang, tapi paling jauh dia hanya minta pertandingan dianggap remis. Mereka tahu bahwa sola scriptura sudah runtuh, jadi mereka mau minta supaya kalau bisa remis. Nah, Deki berusaha meruntuhkan argumen magisterium Katolik supaya remis dengan Protestan kan, sola scriptura kan. Padahal dalam soal otoritas iman, posisi remis berarti posisi tanpa fondasi. Ya. Nah, ini poin-poin singkatnya. Yang pertama, masalah utama Protestan itu bukan membuktikan Katolik salah, tetapi membuktikan sola scriptura benar. Ya. Menyerang magisterium tidak otomatis membuktikan sola scriptura. Tidak otomatis. Ya. Kalau dia berkata magisterium Katolik berkembang historis, maka dia harus konsisten. Sola scriptura juga berkembang historis, tidak muncul sebagai doktrin eksplisit dari para rasul. Dia menuntut Katolik menunjukkan dasar eksplisit untuk magisterium, tetapi dia sendiri tidak bisa menunjukkan ayat eksplisit yang berkata kitab suci adalah satu-satunya otoritas final bagi iman Kristen. Tidak ada. Bolak-balik kitab suci tidak ada. Kemudian 2 Timotius bab 3 ayat 16 hanya membuktikan bahwa kitab suci diilhamkan dan berguna. Titik. Ayat itu tidak berkata bahwa hanya kitab suci menjadi satu-satunya otoritas normatif. Itu tambahan manusia-manusia pembangkang abad ke-16. Ya kan? Kemudian Protestan menerima kanon perjanjian baru, tetapi kanon itu sendiri tidak tercantum dalam Alkitab. Jadi, pada titik paling dasar, Protestan sudah bergantung pada kesaksian gereja. Lalu sesudah itu pura-pura gereja tidak dibutuhkan. Ya. Nah, kalau semua tradisi harus ditolak karena tidak tertulis eksplisit, maka doktrin kanon 27 kitab perjanjian baru juga harus ditolak. Karena daftar itu tidak diberikan langsung oleh satu ayat Alkitab. Argumen Protestan sering hanya begini. Katolik belum membuktikan magisterium menurut standar saya. Tetapi standar itu sendiri adalah standar sola scriptura. Jadi, dia memakai sola scriptura untuk membuktikan sola scriptura. Itu lingkaran. Ya. Kalau magisterium dipersoalkan, pertanyaan baliknya tetap berdiri. Siapa yang berwenang menentukan tafsir final? Jawaban Protestan biasanya Alkitab sendiri. Tetapi dalam praktiknya yang menentukan adalah pendeta, sinode, denominasi, atau bahkan individu dengan mic dan kamera. Jadi masalahnya bukan Katolik kekurangan otoritas, tetapi Protestan menolak otoritas kelihatan, lalu diam-diam menggantinya dengan otoritas pribadi dan paling jauh otoritas denominasi.
Pada akhirnya, ketika sola scriptura tidak bisa dibuktikan secara biblis, historis, dan logis, Protestan hanya berusaha membawa diskusi ke posisi remis. Katolik juga tidak bisa membuktikan, tetapi iman Kristen bukan permainan catur. Kalau fondasi otoritas tidak ada, itu bukan remis, itu bangunan tanpa tiang. Ya. Nah, Protestan tidak perlu sibuk membuktikan bahwa Katolik belum meyakinkan. Dia harus lebih dulu membuktikan bahwa sola scriptura benar. Dan disitulah masalahnya. Doktrin yang katanya menjadikan Alkitab satu-satunya otoritas justru tidak pernah diajarkan oleh Alkitab sendiri. So sad. Ya. Jadi bagaimana ya? Deki sebenarnya sedang menggeser beban pembuktian. Pertanyaan Katolik kepada Protestan itu sederhana. Di mana dasar biblis, historis, dan logis bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas final iman Kristen? Karena pertanyaan itu sulit dijawab, dia tidak langsung membuktikan sola scriptura, dia lalu memindahkan medan tempur. Oh, tapi magisterium Katolik juga tidak berdasar. Itu strategi defensif. Namanya bukan pembuktian, melainkan counter attack untuk mencari posisi remis. Tahu remis ya? Masalahnya, serangan balik itu juga tidak berhasil penuh. Karena dia hanya menunjukkan bahwa konsep magisterium mengalami perkembangan historis. Tetapi perkembangan tidak sama dengan kepalsuan. Kalau perkembangan dianggap membatalkan doktrin, maka sola scriptura, kanon 27 kitab, istilah Tritunggal, rumusan Dui Natur Kristus, bahkan sistem denominasi Protestan juga ikut gugur, kolaps. Jadi alurnya begini. Katolik bertanya seperti ini. Sejak awal dari Cafe Mel Atok, akhirnya runtun sampai detik ini. Katolik bertanya, buktikan sola scriptura dari Alkitab. Protestan sulit menjawab secara eksplisit. Maka dia menyerang magisterium Katolik. Tetapi serangan itu hanya menunjukkan perkembangan doktrin, bukan pembatalan doktrin. Maka sola scriptura tetap tidak terbukti dan magisterium Katolik juga tidak berhasil diruntuhkan. Jadi masalahnya bukan apakah Katolik bisa diserang. Semua posisi bisa diserang. Masalahnya, apakah sola scriptura bisa dibuktikan? Sampai sekarang tidak terbukti. Karena terdesak oleh pertanyaan itu, Anda memindahkan pembicaraan ke magisterium. Tetapi menyerang magisterium tidak otomatis membuktikan sola scriptura. Paling jauh Anda hanya mau mencari remis. Nah, dalam soal fondasi otoritas iman, remis bukan kemenangan. Remis berarti Anda tetap tidak punya dasar. Gitu ya. Jadi Deki tidak membuktikan sola scriptura. Dia hanya mencoba membuat Katolik terlihat sama-sama bermasalah. Itu bukan kemenangan argumentatif, itu strategi orang yang fondasinya mulai retak, lalu berusaha menggoyang rumah tetangga. Goyang dumang. Nah, tapi Deki, kalau kita secara tegas begini, Deki itu sebenarnya dengan pembicaraan terakhir itu menguatkan posisi Katolik sebenarnya. Sola scriptura itu tidak biblis, tidak historis, dan tidak logis, tidak alkitabiah sebagai prinsip otoritas iman. Kenapa? Karena dalam kuliah panjangnya itu dia tidak pernah benar-benar membuktikan sola scriptura. Dia hanya menyerang magisterium Katolik. Padahal menyerang magisterium tidak otomatis membuat sola scriptura benar. Kalau rumah Katolik dia tuduh retak, dia tetap belum menunjukkan bahwa rumah Protestan punya fondasi. Ya. Jadi sola scriptura tidak biblis. Ya, tidak ada satu ayat pun tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas final bagi iman Kristen. 2 Timotius 3:16 hanya mengatakan kitab suci diilhamkan dan berguna, bukan bahwa hanya kitab suci yang menjadi otoritas. Sola scriptura tidak historis. Gereja perdana tidak hidup dengan prinsip Alkitab doang dalam bentuk Protestan modern sekarang. Sebelum kanon perjanjian baru selesai dikenali secara luas, gereja sudah mengajar, membaptis, merayakan ekaristi, menetapkan ajaran, dan menolak bidat melalui otoritas apostolik dan tradisi hidup. Sola scriptura tidak alkitabiah dalam prakteknya.
Alkitab sendiri menunjuk kepada pengajaran lisan, tradisi apostolik, otoritas para rasul, penatua, uskup, dan gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Alkitab tidak pernah membayangkan umat Kristen berjalan dengan teks tanpa otoritas gereja yang hidup. Sola Scriptura tidak logis. Prinsip itu menuntut semua doktrin harus diuji oleh Alkitab, tetapi prinsip sola Scriptura sendiri tidak dapat ditemukan dalam Alkitab. Dia menjadi tradisi manusia yang menyamar sebagai anti-tradisi. Serigala berbulu domba, kan? Kemudian sola Scriptura bergantung pada gereja yang ditolaknya. Protestan menerima 27 kitab Perjanjian Baru, tetapi daftar 27 kitab itu tidak tertulis dalam Alkitab. Jadi, dia menerima kanon melalui kesaksian gereja. Lalu setelah itu menolak otoritas gereja. Ini kayaknya naik perahu pi Semau, sampai di Semau, bakar itu perahu, lalu bilang, bet sombutu perahu. Ya, lusuh sampai di Semau, tapi sampai sepulang lah, bro. Ya, Deki ingin membuktikan bahwa magisterium Katolik tidak sah, tetapi yang justru tampak adalah sola Scriptura tidak bisa berdiri. Dia tidak menjawab pertanyaan Katolik, dia hanya memindahkan arena, maka kesimpulannya tetap, sola Scriptura tidak biblis, tidak historis, tidak logis, dan tidak alkitabiah. Itu bukan ajaran para rasul, melainkan prinsip reformasi yang datang belakangan, lalu dipaksakan menjadi hakim atas gereja yang lebih dahulu melahirkan, menjaga, membaca, dan mewariskan kitab suci. So, begitu ya. Tapi kalau ya Anda bisa segera berhenti menonton, tapi kalau Anda yang serius, mari kita masuk lebih ke dalam. Duc in altum. Kita akan tarik asumsi dasar dari cara De Gingadas berargumen, bukan dari label eksplisit yang dia pakai. Jadi, mari kita bedah konsep kebenaran, otoritas, sejarah, gereja, teks, dan rasionalitas yang diam-diam bekerja di balik pembicaraan itu. Kita masuk ke landasan metafisik, asumsi filosofis yang diusung oleh pendeta De Gingadas. Ini dia bisa saja tidak menyebutnya secara eksplisit, tetapi tampak dari cara dia menilai kitab suci, gereja, otoritas, sejarah, dan kebenaran. Vamonos. Mungkin ya waktu lagi sedikit. Yang pertama, soal metafisika teks. Kebenaran dipusatkan pada teks tertulis. Nah, Deki berangkat dari asumsi bahwa bentuk paling stabil dari wahyu adalah teks tertulis, bukan gereja yang hidup. Jadi, kitab suci diperlakukan sebagai norma tertinggi. Sedangkan gereja, tradisi, dan magisterium hanya boleh menjadi norma turunan. Dia bahkan menyimpulkan bahwa dokumen Katolik sendiri, by implication, mengakui sola Scriptura karena magisterium tidak berada di atas sabda Allah, lalu dia menyebut kitab suci sebagai norma normans, sementara tradisi dan magisterium sebagai norma normata. Asumsi filosofisnya, kebenaran lebih aman kalau berada dalam teks daripada dalam tubuh historis gereja. Ya, itu asumsinya. Paling aman kalau berada dalam teks, bukan di dalam tubuh historis gereja. Dari sudut Katolik ini reduktif, karena wahyu Kristen bukan pertama-tama buku jatuh dari langit, tetapi adalah sabda yang menjadi daging, lalu dipercayakan kepada gereja apostolik. Kitab suci lahir dari dalam rahim gereja, bukan sebaliknya. Kalau gereja Protestan, ia lahir dari kitab suci. Dan kitab suci yang dari mana gereja Protestan lahir itu, lahir dari gereja Katolik. Jadi gereja Protestan, otoritasnya kitab suci itu tempatnya ada di dalam gereja Katolik. Tangkap ya. Yang kedua, apa asumsinya? Nominalisme historis. Kalau istilah belum ada, realitasnya dianggap belum ada. Deki berkali-kali memakai pola karena istilah atau konsep teknis magisterium tidak ditemukan dalam bentuk modern sejak awal, maka realitas magisterium dianggap tidak ada. Dia menekankan bahwa konsep magisterium baru muncul atau baru menyempit kemudian. Asumsi metafisikanya cenderung nominalistik. Kita tahu kan, Protestan itu basis filosofisnya sebenarnya nominalisme. Realitas teologis seolah-olah bergantung pada nama, istilah, atau formula eksplisit. Katolik memakai logika berbeda. Realitas bisa mendahului istilah. Gereja bisa memiliki otoritas mengajar sebelum istilah magisterium dibakukan. Sama seperti gereja percaya Tritunggal,
sebelum istilah teknis Trinitarian dirumuskan secara matang. Ya. Kemudian anti-sakramentalitas otoritas, institusi kelihatan itu dicurigai. Dalam argumen Deki, gereja sebagai institusi kelihatan selalu dicurigai sebagai mengklaim otoritas. Dia menolak gagasan bahwa paus dan para uskup punya otoritas eksklusif untuk menafsirkan, mengajarkan, dan menjaga firman Allah. Dia menganggap klaim itu hanya sah kalau dapat dibuktikan secara eksplisit sebagai institusi ilahi yang langsung didirikan Kristus. Asumsi filosofisnya, yang kelihatan institusional, hierarkis, dan historis lebih mudah korup, karena itu harus selalu tunduk kepada teks. Ya, ini asumsi yang diterima oleh semua orang Protestan. Ini bertentangan dengan metafisika Katolik yang bersifat inkarnasional dan sakramental. Allah bekerja melalui yang kelihatan, tubuh Kristus, air baptis, roti anggur, ekaristi, para rasul, penumpangan tangan, suksesi, dan gereja historis. Tuhan sendiri yang menjaga, ya. Jadi kalau kita eksagerasi kekhawatiran Protestan soal manusia bisa keliru, ingat, kalau Tuhan tidak mempercayakan institusi ini, kalau Tuhan tidak percaya Maria, kita harus ragu bahwa kalau tiba-tiba Maria menggugurkan kandungannya karena takut ketahuan bahwa menikah di luar perkawinan, apa yang terjadi? Kita semua kuah kosong, kan? Tapi itu ketakutannya berlebihan, bukan? Rasionalitas akademik, ini yang paling penting. Asumsi rasionalisme akademik. Otoritas lahir dari kompetensi ilmiah. Dan ini ada di kalangan Protestan banyak semua. Makanya para pendeta itu kalau di sosial media pun mereka menderetkan gelar-gelarnya. Karena asumsinya di situ, otoritas lahir dari kompetensi ilmiah. Deki mengangkat otoritas doktor teologi, profesor, akademisi, dan teolog sebagai bagian dari magisterium dalam pengertian abad pertengahan. Dia bahkan mengatakan otoritas akademisi bisa lebih luas daripada uskup karena akademisi dapat mengajar dunia, sedangkan uskup hanya mengajar dalam lingkup gereja. Di sini tampak asumsi filosofisnya. Otoritas mengajar terutama berasal dari kredensial, kredensi. Kepercayaan, kan? Kredensi rasional akademik, bukan dari partisipasi dalam jabatan apostolik. Nah, ini titik penting. Dia sedang mengganti model Katolik, otoritas apostolik sakramental, dengan model Protestan modern, otoritas kompetensi akademik dan argumentasi publik. Itu bukan kekristenan, itu Protestan modern. Masalahnya, dalam iman Katolik, doktor teologi memang penting, tetapi doktor teologi bukan penerus para rasul. Dia bisa menjelaskan iman, tetapi tidak memiliki kuasa normatif untuk mengikat seluruh gereja. Makanya Protestan, kalau mau doktornya sekolahnya sampai S25 Ultra, Deki misalnya kalau sampai S25 Ultra pun tidak akan bisa mengatur Erastus dan Kilapong. Tidak bisa, karena dia tidak terikat. Yang kelima, epistemologi evidensialis. Yang benar harus dapat diverifikasi secara historis tekstual. Jadi dia menuntut bukti, data, referensi, dokumen, sejarah, dan verifikasi. Secara akademik ini baik, tetapi dia membuatnya menjadi kriteria tunggal untuk mengadili otoritas iman. Berbahaya. Asumsi dasarnya adalah sesuatu sah secara teologis hanya kalau dapat dibuktikan melalui data historis dan teks eksplisit. Katolik tidak menolak sejarah dan teks, ya, tetapi Katolik tidak mereduksi iman kepada arsip, ya. Iman apostolik hidup dalam kombinasi kitab suci, tradisi, liturgi, suksesi apostolik, konsili, para bapa gereja, dan sensus fidei. Dalam Katolik, kebenaran tidak hanya ditemukan dalam dokumen, tetapi juga diwariskan dalam tubuh gereja. Ya, definisi kebenaran dalam gereja Katolik itu bukan adequatio rei et textum, bukan, atau adequatio intellectus ad textum, tidak. Adequatio intellectus ad rem. Tidak ada urusan di teks itu. Teks itu hanya representasi dari realitas. Jadi kalau kamu menggantungkan diri pada teks, makanya apa yang saya bilang, kamu itu hanya menghayal tentang Tuhan. Tidak ada presensia realis Tuhan di Protestan. Camkan itu. Coba jelaskan bahwa ada Tuhan di kelompok Protestan. Cari ayatnya. Saya ada di nanti kamu kan sendiri mengaku tidak ada presensia realis, kan? Di situ hanya simbol dan halusinasi kalian. Lancang aku berbicara, tapi itu pengaruh metafisika nominalistik. Ya,
Kebenaran tidak hanya ditemukan dalam dokumen, tetapi juga diwariskan dalam tubuh gereja. Saya sempat membuat analogi rumah adat di timur dengan Atuin Amaf dan UMLU-nya. Lu sudah bisa tarik ambil satu kain sarung adat di dalam rumah adat, lalu bawa keluar, lalu mulai jelaskan. Ini motifnya kain begini, maksudnya begini, kan pencerita adat. Tidak, tu adat datang, head berhenti. Lu tahu apa? Ya. Nanti putar-putar, mungkin bisa benar, tapi nanti semakin tidak terkontrol, semakin aneh. Seperti Protestan sekarang kan. Ada yang mirip sekali dengan Katolik, ada yang aneh sekali. Entah dari mana. Sama-sama baca buku pinjaman dari Katolik. Begitu kan. Kemudian ada metafisika diskontinuitas. Ya, perkembangan dianggap kecurigaan. Bagi Deki dan teman-temannya, kebanyakan, perubahan makna magisterium dari abad pertengahan ke Vatikan I-II menjadi bukti masalah. Dia melihat penyempitan makna sebagai tanda bahwa klaim Katolik modern tidak identik dengan gereja awal. Asumsi filosofinya adalah yang benar harus tetap dalam bentuk yang sama sejak awal. Kalau berkembang, berarti patut dicurigai. Ini bukan cara Katolik memahami doktrin. Katolik membagi logika, Katolik itu memakai logika organisme. Organisme itu ya seperti biji atau bayi. Ya. Biji menjadi pohon. Anak menjadi dewasa, dogma menjadi eksplisit karena menghadapi krisis. Perkembangan bukan otomatis pengkhianatan. Yang harus diuji adalah apakah perkembangan itu organik atau kontradiktif. Nah itu Deki tidak sampai ke situ. Karena itu berat, bro. Deki memperlakukan perkembangan seperti mutasi penyakit. Katolik melihat perkembangan sebagai pertumbuhan dari tubuh itu sendiri. Kemudian ini soal individualisme hermeneutik disamarkan sebagai otoritas kitab suci. Jadi camkan ya. Setiap Protestan yang mengatakan bahwa hanya Alkitab itu sebenarnya mengatakan hanya tafsiran saya atau hanya tafsiran denominasi saya. Tapi kalau ngaku begitu kan agak aneh kan. Jadi tutup saja dengan Alkitab. Itu namanya postulasi. Ya, prinsip ini datangnya dari René Descartes. Jadi dia aku berpikir maka aku ada. Lalu bagaimana saya pasti bahwa saya ada? Ya, kemudian dia bilang, nah ada Tuhan. Tuhan yang bisa memastikan saya ada. Jadi Tuhan itu hanya sebagai postulasi. Sama seperti Protestan. Alkitab itu hanya postulasi. Selebihnya itu mereka pengotak sendiri. Ya. Mereka baca sendiri lalu mulai. Ya. Katanya dipimpin Roh Kudus. Pokoknya itu semua postulasi. Padahal dia yang baca, dia pikir dia punya tafsiran itu tidak bisa salah, lalu dipaksa semua orang harus ikut dia. Keren sekali. Jadi masalahnya di otoritas ya. Halo, begitu. Masalahnya di otoritas. Nah, asumsi filosofisnya adalah maksudnya begini. Norma individualisme hermeneutik itu disamarkan sebagai otoritas kitab suci. Jadi dia mengatakan bahwa kitab suci adalah norma tertinggi. Tapi begitu magisterium ditolak, pertanyaannya muncul. Siapa menafsirkan norma tertinggi itu secara final? Karena toh kitab suci tidak bisa duduk lalu mengajar kita. Kitab suci tidak bisa bikin podcast 3 jam untuk ajar kita. Deki Garas lah yang harus bikin podcast. Kitab suci tidak bisa bikin podcast. Ya kan? Jawaban tersembunyi dalam praktik Protestan adalah individu, pendeta, sinode, denominasi, akademisi, atau komunitas tafsir tertentu. Deki sendiri mengklaim otoritas mengajar karena dia doktor teologi, akademisi, dan dosen teologi. Jadi bukan kitab suci lagi, bukan. Asumsi filosofinya bahwa subjek rasional yang kompeten dapat berdiri di hadapan teks dan menentukan kebenaran doktrinal tanpa magisterium apostolik. Disinilah sola scriptura berubah menjadi otoritas penafsir. Secara retoris, Alkitab saja. Secara praktik, Alkitab sebagaimana ditafsir oleh saya, sekolah teologi saya, denominasi saya, atau tradisi reformasi saya. Itu sebenarnya intinya. Itu sebenarnya tembakan Katolik ke situ. Sebut Alkitab saja, belum tentu Alkitab, tidak mungkin Alkitab saja, karena itu unapplicable. Seseorang harus membaca. Alkitab tidak bisa bikin podcast sendiri lalu share untuk kita nonton podcast Alkitabnya. Ya. Sampai sini bisa tangkap kan? Jadi di sini sola scriptura berubah menjadi otoritas penafsir. Nah, kemudian ada reduksi gereja menjadi komunitas pembaca. Jadi,
Sebenarnya kita harus paham ya, kenapa reduks untuk Protestan itu gereja hanya komunitas pembaca, karena memang mereka bukan gereja. Jadi mereka sebut gereja, tapi itu sebutan untuk komunitas pembaca kitab suci. Karena gereja yang sebenarnya itu hanya gereja Katolik dengan gereja skismatik ortodoks. Protestan bukan gereja. Ya. Jadi jangan dipaksakan konsep gereja Protestan ke gereja Katolik. Ya. Dalam kerangka Deki, gereja terutama tampak sebagai komunitas yang membaca, mengakui, mengajar, dan tunduk kepada teks. Karena memang setelah terlempar dari gereja, kamu hanya punya teks. Jadi wajar juga kalau kamu mati-matian sola scriptura, karena hanya kitab suci yang ada pada kamu. Otoritas apostolik tidak ada. Komunitas gerejawi kamu sudah dianatema. Ya benar, akhirnya kita juga paham ya, kenapa mereka mati-matian seperti itu. Sudahlah, kamu kan sudah di luar, sudah di anatema. Ya, jadi gereja tidak tampil sebagai realitas ontologi sakramental. Tubuh Kristus, sarana sakramen keselamatan, rumah Allah, tiang penopang kebenaran, dan persekutuan apostolik yang hidup. Nah, asumsi metafisiknya seperti ini. Gereja tidak punya struktur ontologis yang mengikat kebenaran. Gereja hanya memiliki fungsi ministerial di bawah teks. Ini kayaknya sudah turun ke bibliolatri ya. Bibliolatri masih halus-halus lah. Bibliolatri. Paham bibliolatri? Katolik akan menjawab seperti ini. Gereja memang melayani sabda, tetapi pelayan tidak berarti tidak punya otoritas. Ya. Seorang duta melayani raja, tetapi justru karena itu dia berbicara dengan otoritas raja. Uskup melayani sabda, bukan dengan menjadi lebih tinggi dari sabda, melainkan dengan menjadi instrumen otoritatif bagi pewartaan sabda. Itu pentingnya otoritas, pelayanan sabda seperti itu. Yang kemudian konsep otoritas sebagai kompetisi. Nah, ini poinnya. Konsep otoritas sebagai kompetisi, bukan partisipasi. Kenapa Protestan selalu baku naik terus? Karena selalu kompetitif, bukan partisipatif. Deki menyebut relasi sabda Allah dan magisterium seperti relasi tuan dan pelayan. Kalau magisterium melayani sabda, maka magisterium tidak mungkin punya otoritas setara. Dia memakai analogi bagaimana pelayan bisa punya wewenang setara dengan tuannya. Krak, disinilah titik matinya. Di sini terlihat asumsi filosofis bahwa otoritas dipahami secara kompetitif atau ya, bukan dan. Nah, di sini this is the core of epistemology between Protestant and Catholic. Ya, Protestan itu pikirannya selalu atau. Katolik itu pikirannya dan. Ya. Atau bahasa Latin supaya lebih keren, Protestan itu pikirannya out. Bahasa Latin. Katolik itu pikirannya et dan. Jadi Yesus dan Maria, gereja dan Alkitab. Ya, Protestan Yesus atau Maria, gereja atau Alkitab. Ya. Dongdang, apa yang terjadi? Otoritas dipahami secara kompetitif. Kalau A punya otoritas, B harus turun. Kayak dacin timbangan kan. Kalau ini naik, satu harus turun. Kalau ini tidak bisa sama-sama. Pantas Protestan selalu berjuang sendiri-sendiri, karena kalau sesama-sama berarti satu akan tersaingi. Kalau begitu kan? Jadi di sini terlihat segala asumsi filosofis kompetisi atau persaingan. Yang saya bilang itu muncul dari hasrat modernisme, der Wille zur Macht, menurut Nietzsche, kehendak untuk berkuasa. Makanya setiap orang berhak menjadi paus sendiri, itu karena berhasrat sekali untuk punya kekuasaan. Ya. Kalau magisterium melayani sabda, magisterium tidak mungkin punya otoritas setara. Jadi dia pakai analogi seperti bagaimana seorang pelayan bisa punya wewenang setara dengan tuannya. Tapi Deki tidak sadar ya, kitab suci itu kan teks mati. Tapi ya udahlah. Di sini kalau sabda Allah tertinggi, magisterium harus tidak punya otoritas mengikat. Katolik tidak memahami otoritas secara kompetitif, tetapi secara partisipatif. Otoritas Rasul tidak bersaing dengan otoritas Kristus, justru berasal dari Kristus. Otoritas gereja tidak bersaing dengan sabda Allah, dia melayani sabda Allah dengan kuasa yang diterima dari Kristus. Nah, pertanyaannya, Deking Garas melayani sabda Allah dengan kuasa yang diterima dari siapa? Buktikan kepada
Allegro. Jadi struktur Katolik dianggap otoritas gereja tidak bersaing dengan sabda Allah ya. Dia melayani sabda Allah dengan kuasa yang diterima dari Kristus. Nah, pertanyaan untuk Protestan, kalian berkuar-kuar itu dapat kuasa dari mana? Dari teks itu kah? Teks itu diambil dari mana? Ya dari gereja Katolik dong. Kemudian fondasi modern Protestan, apa itu? Anti-mediasi. Anti-mediasi. Paling mendalam, Deki dan kawan-kawan kemungkinan besar menganut asumsi khas modern Protestan. Hubungan antara Tuhan dan umat terutama dimediasi oleh teks, bukan oleh gereja sakramental. Maka struktur Katolik dianggap berlebihan, tradisi dicurigai, magisterium dicurigai, suksesi dicurigai, institusi dicurigai, dogma perkembangan dicurigai. Inilah akar metafisiknya, anti-mediasi eklesial. Katolik sebaliknya berdiri pada metafisika mediasi. Allah menyelamatkan melalui sarana. Kristus sendiri adalah mediator. Para rasul diutus, gereja mengajar, sakramen menyalurkan rahmat, tradisi mewariskan iman, magisterium menjaga depositum fidei. Ya, deposit iman itu. Jadi landasan filosofis Deki bukan netral. Dia berdiri di atas kombinasi tekstualisme, evidensialisme historis, kejelasan historis, nominalisme teologis, rasionalisme akademik, anti-institusionalisme, individualisme hermeneutik, dan anti-mediasi eklesial. Karena itu ketika dia menyerang magisterium, dia sebenarnya tidak hanya berdebat soal sejarah. Dia sedang membawa metafisika Protestan modern. Kebenaran dipindahkan dari tubuh gereja yang hidup ke teks yang ditafsir oleh subjek rasional. Di titik itu Katolik menjawab seperti ini. Masalah Anda, Pak Pendeta yang terhormat, bukan hanya tidak percaya kepada magisterium. Masalah Anda jauh lebih dalam. Anda tidak percaya bahwa Kristus dapat terus mengajar secara kelihatan melalui gerejanya. Anda menerima kitab suci sebagai peninggalan apostolik, tetapi menolak tubuh apostolik yang melahirkan, menjaga, membaca, dan mewariskannya. Itulah kontradiksi terdalam sola scriptura. Kesimpulan dalam satu kata, Protestan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jelas sekali. Kalau sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Deng, deng, deng. Ya, Anda menyimpulkan dari perdebatan-perdebatan yang ada. Ya. Jadi begini saudara-saudara, setelah ceramah kuliah panjang, kutip sana, kutip sini, bawa Hans King, bawa Sullivan, bawa Aquinas, bawa abad pertengahan, bawa Vatikan pertama, bawa Vatikan kedua, ujung-ujungnya satu hal tetap tidak berubah. Sola Scriptura belum juga terbukti. Kita kembali, jangan geser posisi, bro. Orang omong banyak tentang magisterium, tapi ayat untuk Alkitab saja masih belum ada, masih belum muncul. Kritik Katolik katanya tidak historis, tapi Sola Scriptura sendiri baru datang belakangan dengan jas reformasi dan sepatu polemik. Teriak bahwa Katolik tidak biblis, tapi waktu ditanya di mana Alkitab mengajarkan Alkitab saja, tiba-tiba pindah topik. Tapi Roma juga begini, Roma juga begitu. Itu bukan jawab pertanyaan, itu lari sambil bawa mimbar. Masalahnya sederhana, kalau sola Scriptura itu benar, tunjukkan dari Scriptura. Jangan waktu ditanya ayat, malah ceramah tentang paus. Jangan waktu ditanya fondasi rumah sendiri, malah keliling kampung, periksa tembok tetangga. Padahal kita tanya kau pun fondasi rumah. Katolik memang punya magisterium, punya tradisi, punya sejarah panjang, punya luka, punya dosa manusia, punya konsili, punya perkembangan doktrin. Tidak ada yang kaget. Gereja itu bukan museum malaikat. Gereja itu bahtera tua, kayunya pernah retak, layarnya pernah sobek, awaknya kadang ribut, tapi masih berlayar dari zaman para rasul sampai detik ini. Sementara sola Scriptura, dia seperti orang datang terlambat ke pesta, lalu pesta orang timur kan tahu, datang terlambat yang tengah malam, datang hanya untuk bikin ribut saja. Ketua RT dong pusing. Jadi dia seperti orang yang terlambat datang ke pesta lalu marah-marah kepada tuan rumah. Mulai sekarang aturan rumah, aturan pesta ini saya yang tentukan. Persis orang mabuk datang
orang-orang anak-anak muda di timur pasti tahu, yang datang tengah malam tiba-tiba muncul bikin huru hara itu kayak Protestan dengan sola skripturanya. Ditanya siapa kasih otoritas, jawabnya pokoknya Alkitab. Ditanya lagi mana ayatnya, jawabnya tunggu dulu, saya jelaskan dulu kelemahan Katolik. Itu bukan teologi, itu apa yang saya sebut jurus belut masuk got. Jadi kesimpulannya jelas, kuliah panjang pendeta Diki Gadas itu bukan meruntuhkan Katolik, justru memperlihatkan bahwa sola scriptura berdiri di atas tanah pinjaman. Dia pakai kanon dari sejarah gereja, pakai istilah teologis dari tradisi, pakai tafsir dari Denom, lalu berdiri gagah sambil berkata, beta hanya iko Alkitab sah, sonde. Sola scriptura itu seperti orang naik perahu gereja, menyeberang sungai, setelah sampai di seberang, dia bakar perahunya, lalu pidato, saya sampai di sini karena berenang sendiri. Ya, nanti kalau ditanya lagi ayat sola scriptura, mereka bilang kita strawman. Padahal yang hilang bukan strawman. Yang hilang itu ayatnya. Ayatnya ada di mana? Orang Katolik tetap tunggu. Kenapa mati-matian membela sola scriptura yang tidak ada sama sekali di Alkitab? Pertanyaan ini masih mengganggu. Karena apa? Untuk Katolik kamu tuntut ayat eksplisit, untuk Protestan boleh tidak eksplisit. Keren kali inkonsistensinya ya. Cukup pada kalau beribut. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel